Salam sejahtera di dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu bersama di dalam kasih-Nya. Sebelum kita lanjut untuk pembacaan Alkitab, saya mengundang dengan kasih, mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepada Bapa Sorgawi. Tuhan, berikan kami kesempatan yang indah untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Nyatakan kehendak rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami siap untuk mendengarkan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian dalam kasih Kristus, hari ini kita akan bicara mengenai ditransformasi menurut atau menjadi seperti Yesus di dalam kemuliaannya. Untuk itu kita akan membaca bersama-sama dalam kitab Nabi Sakaria pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-8. Bunyinya sebagai berikut. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, orang yang tersandung di antara mereka. Pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Kita telah membaca tadi bahwa pada waktu itu Tuhan akan melindungi Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Saudara sekalian dalam kasih Kristus, kita sama mengetahui Daud. Alkitab menceritakan pipinya masih merah. Dia tidak dari awal berada di medan pertempuran, tetapi Alkitab menceritakan dia ada di padang dan menggembalakan ternak 2-3 ekor milik dari ayahnya. Kemudian kita melihat Daud yang selalu berada di padang untuk menggembalakan ternak. Tetapi kemudian Daud dirubah oleh Tuhan, sehingga dari pipi yang masih merah, dari yang dipandang enteng oleh kakak-kakaknya, karena kakak-kakaknya mengatakan, kenapa engkau datang untuk melihat perang? Tetapi Daud yang sudah ditransformasi oleh Allahnya, sehingga mempunyai keberanian yang sangat besar untuk melawan Goliat. Goliat, tentara raksasa itu. Sebab itu Daud datang. Bukan dengan lembing, bukan dengan tombak, tetapi ada kekuatan ekstra yang ada di dalam hatinya, dan kekuatan yang ditransformasi oleh Allah kepada Daud, sehingga dia maju. Hanya dengan batu pengalih-alih dia boleh mengatakan kepada si raksasa itu, aku datang dengan nama Tuhan serba sekalian alam. Dan dia melemparkan alih-alih, batu alih-alih itu tepat di dahi. Raksasa itu langsung jatuh terjerambab, karena kuasa Allah yang ada di dalam Daud. Hak yang teristimewa yang diberikan oleh Bapa Sorgawi di dalam kehidupan kita adalah bagaimana Allah memberikan kuasa,
roh yang ada di dalam dia karuniakan dalam hidup kita, ditransformasi di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan itu kita jadi kuat, kokoh, dengan tekad yang berani untuk melawan segala kuasa kegelapan yang merajalela. Sekarang ini ada banyak virus, sekarang ini ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Tetapi jika hidup orang Kristen ditransformasi secara pribadi oleh kekuatan Allah yang maha besar, kita sanggup mengalahkan raksasa-raksasa dunia ini yang merupakan penderitaan, tekanan, penyakit, godaan juga, virus merajalela. Karena apa? Kita dilindungi oleh Tuhan dan kita mendapat kekuatan ekstra yang Allah berikan kepada kita melalui lutut, melalui doa, melalui iman yang kita dapat hanya dari Tuhan saja. Tuhan menolong kita sekalian. Dia tidak akan biarkan kita. Asal kalau kita maju dengan kuat kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi jika kekuatan Allah ditransformasi di dalam kehidupan kita, sehingga ayat yang kita telah baca tadi, orang yang tersandung, orang yang paling lemah sekalipun akan diangkat, akan menjadi seperti Daud, menjadi seperti keluarga Daud, dan menjadi seperti keluarga Allah. Kalau kita adalah keluarga Allah, kita tidak akan dipermalukan, kita tidak akan dibiarkan. Tapi pembelaan kita bukan dari manusia, tapi pembelaan kita adalah dari Tuhan. Dan kita akan membaca bersama-sama dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang 18 bunyinya sebagai berikut. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Itulah pembacaan kita tadi mengatakan, kita semua akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya kita ditransformasi oleh kemuliaan, kekuatan Allah yang datang dalam hidup kita. Sehingga kehidupan dari setiap orang Kristen bercahaya. Karena apa? Kemuliaan Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Dan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Tanpa kita banyak bicara, kita akan memancarkan kemuliaan Allah kepada tetangga, kepada siapa yang ada di sekitar kita. Kita jadi berkat, kita jadi saksi, karena mereka melihat kemuliaan Allah yang ada di dalam kita. Dengan muka yang tidak berselubung, kita bercahaya seperti bintang-bintang di langit di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dan Alkitab mengatakan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kita jadi berubah, dirubah jadi serupa dengan gambar Allah dalam kemuliaan semakin besar. Lebih hari lebih mulia, lebih hari lebih mulia, lebih hari lebih besar, sampai kita tiba pada kesempurnaannya. Kita akan masuk dalam kerajaannya yang kekal sampai selama-lamanya. Berikan hidupmu, relakan hidupmu
bejana yang dari tanah liat ini, kalau kita ditransformasi dengan kekuatan Allah, kemuliaan Allah itu jauh lebih besar dari apa yang ada di dalam dunia. Dan kita akan mempunyai satu tekad yang besar dengan kemuliaan Allah. Kita pancarkan cahaya, menjadi berkat, menjadi terang kepada semua yang ada di sekitar kita. Yang mereka lihat bukan kita pribadi lagi, tapi mereka melihat kemuliaan Allah yang ada di dalam kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mungkin dengan tekanan, mungkin dengan virus, mungkin dengan penyakit, kita ditransformasi oleh Allah untuk keadaan yang sangat berbeda, menjadi sangat indah karena hadirat Allah. Kemuliaan Allah, kemuliaan dari atas, bukan kemuliaan dari dunia, kemuliaan dari surga, kemuliaan dari Allah yang masuk di dalam kita, bercahaya melalui kita dan menjadi berkat kepada banyak orang. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Hidupku bukanlah aku lagi, tapi Dia yang ada di dalam aku. Kiranya aku makin berkurang-kurang, Dia makin bertambah-tambah di dalam aku. Segala kemuliaan hanya untuk Dia yang layak disembah, dipuja, dipuji, diagungkan siang dan malam. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Tuhan berkenan untuk mempergunakan kehidupan ini. Dari kehidupan yang tidak berarti sama sekali, tapi Tuhan berkemurahan untuk mentransformasi di dalam kami kuasa, kekuatan, kemuliaan Allah, sehingga kami boleh bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia. Kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi terang kepada mereka yang ada di sekitar kami. Bukan karena kami tahu kami tidak ada apa-apanya, tapi biar kemuliaan Allah yang ada di dalam kami ditransformasi dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami jadi kehidupan yang berarti, yang bisa memberkati banyak orang untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami di tengah-tengah keadaan dunia yang seperti ini. Kami boleh berdiri seperti Daud, kokoh, kuat dan teguh, dengan satu keyakinan, datang dengan nama Allah, dan pasti ada kemenangan. Raksasa seperti Goliat pun dapat dikalahkan. Jangankan virus yang sangat kecil, raksasa seperti Goliat pun dapat dikalahkan jika kekuatan, kemuliaan, kuasa Roh Kudus ada di dalam hati dan dalam kehidupan kami. Senantiasa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari tingkat pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai di provinsi, sampai kabupaten, kota, kecamatan, sampai di kelurahan dan desa lingkungan, diberkati oleh Tuhan. Teristimewa untuk daerah kami Sulawesi Utara, dilindungi oleh Tuhan. Bapak Gubernur dan keluarga, Bapak Wakil Gubernur dan keluarga, diberkati berlimpah-limpah. Kami berdoa juga untuk kota kami Manado, kiranya Bapak Wali Kota dan keluarga, Bapak Wakil Wali Kota dan keluarga dilindungi oleh Tuhan. Semua pemerintah kami karuniakan kearifan untuk memimpin daerah kami, sehingga daerah kami jadi daerah yang makmur, yang takut akan Tuhan, diberkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat kasih karunia dari Bapa Sorgawi, damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus, kekuatan, kesukaan, dan penghiburan oleh Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, besok dan seterusnya, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan.